Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4G, 4G akan mempresentasikan hasil dari trading virtual kami, di mana ini meliputi trading strategi kami, pemilihan saham, dan lain-lain. Pada bagian ini saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari strategi trading yang kami gunakan. Strategi ini dimulai dengan pendekatan top-down analisis, yaitu menganalisis kondisi pasar secara umum terlebih dahulu sebelum memilih saham yang potensial. Kami memfokuskan modal sebesar 100 juta rupiah pada saham-saham yang tergabung dalam indeks Kompas 100 karena memiliki likuiditas dan fundamental yang relatif baik. Tujuan utama strategi ini adalah memperoleh capital gain melalui metode swing trading dan scalping jangka pendek. Selain itu, kami juga menerapkan manajemen risiko yang cukup agresif, namun tetap terukur, dengan batas maksimum risiko sebesar 3% per transaksi, atau sekitar 3 juta rupiah dari total modal. Strategi ini dipilih untuk memaksimalkan peluang pertumbuhan ekuitas dalam jangka pendek hingga menengah. Lain-lain. Oke, di sini ada selanjutnya pemilihan saham strateginya, di mana kami memilih AAD, AMMN, Goto, Antam, Dewa, AMRT, dan Aces. Jadi AAD ini kami pilih karena dari segi teknikal sendiri itu mengalami sedang di fase bullish trend. Dan di sini di mana sudah selalu membentuk higher high. Nah, kami masuk di posisi ini dan meraup beberapa keuntungan dari strategi swing swing trading. Nah, lalu ada juga katalis buyback saham yang menambah eh, berita positif yang dipakai untuk keputusan agar conviction lebih mantap lagi menghold AAD. Jadi dari industri sendiri ini adalah industri batu bara tetap dalam satu naungan Adaro, cuma dipisah jadi AAD ini khusus batu baranya. Ya, batu bara sendiri kita tahu bahwa menjadi seperti tulang punggungnya bagi perlistrikan pembangkit listrik di Indonesia, gitu. Kemudian ada AMMN di tengah tekanan geopolitik, ya seperti yang kita tahu saat perang terjadi maka emas menjadi sorotan bagi semua orang, jadi safe haven, jadi simpanan, dan ini juga menjadi seperti hedgingnya di saham. Di saat IHSG sedang turun biasanya eh, saham mineral itu naik, ya. Dan menurut analisis teknikal di sini sendiri sedang memasuki eh, sini fase konsolidasi, namun kita lihat di sini area supportnya sudah masuk di harga historis sebelumnya jika masuk di sini, dan kelanjutannya ternyata dia breakout ke bawah tapi pada akhirnya kembali ke titik resisten ini. Jadi kami mendapat beberapa keuntungan dari AMFN. Lalu kemudian ada Goto. Goto ini memiliki katalis kuat karena menjadi sejarah gitu ya, bahwa di tanggal 20 April 2026 ini Goto berhasil mencetak laba bersihnya dari tahun 2022. Sejak 2022 melantai di bursa IPO, selalu kabarnya itu EBITDA-nya, tapi sekarang laba bersihnya berhasil dicetak oleh Goto gitu ya. Jadi sahamnya itu pada sehari setelah perlombaan dimulai
naik tajam, naik signifikan dari 53 ke 58. Nah, di saat voting in order kami berhasil masuk di 56 dan sempat ke 57 dan meraih keuntungan signifikan tetapi unrealized. Karena pada saat itu tesis saya yakin bahwa rally ini akan terus berkelanjutan sampai ke 60. Oke, namun karena tuh lain dua hal, maka dia kembali ke titik 50. Lalu ada Antam. Antam sendiri sama mirip AMM, tapi dia tuh dipegang banyak posisi oleh manajemen aset ya. Jadi ada Antam dan Big Four dari perbankan. Hampir semua manajemen aset di Indonesia dari data Profan dari Poems itu memiliki portofolio keempat, kelima saham tersebut. Jadi Antam, BBCA, BMRI, BBRI, BBNI kalau nggak salah. Kemudian Dewa, Dewa dipilih karena fraksi harga kecil ratusan, kalau Goto puluhan, ini ratusan dari industri yang volatil dan juga liquid ya. Dan pertambangan mineral ini, jadi subsektornya itu pertambangan mineral. Lalu ada AMRT dan ACES. Ini kami lihat dari eh, list top gainer Kompas 100 yang tidak bisa kami prediksi kan. Ternyata mereka berdua tuh hijau di kala yang lain merah tuh saat IHSG tentunya. Tentunya saya tahu bahwa IHSG saat menyentuh 699 yang awalnya dari 668 semuanya hijau, tapi untuk mineral itu turun karena harganya banyak trader atau investor sedang berjualan yang membeli di harga rendah contohnya. Oke, Baik, di slide ini menjelaskan tentang strategi trading. Di kelompok kami menerapkan metode entry bertahap, yaitu pyramiding untuk mendapatkan harga rata-rata yang kompetitif. Manajemen risiko dilakukan melalui penempatan stop loss manual berdasarkan level psikologis dan teknikal atau moving average. Diversifikasi dilakukan secara selektif atau concrete traded portfolio pada sektor energi dan teknologi. Kami memantau secara intensif pergerakan order book atau bid offer untuk mengidentifikasikan kekuatan supply dan demand di area resistance kunci, terutama pada saham fraksi rendah seperti Goto. Overnight saham kami melakukan untuk potensi kenaikan harga di saat opening market. oke, selanjutnya ada evaluasi dan insight, di mana evaluasi ini dikhususkan kepada saham Goto yang dimana kami kira ini akan menjadi eh, saham yang membawa kami kepada kemenangan dan profit yang besar, tetapi akhirnya malah berujung sebaliknya gitu. Jadi munculnya confirmation bias terhadap berita positif membuat kami kurang antisipatif terhadap tekanan jual. Jadi saat market tutup hari buruh itu, kami tidak akan mengira bahwa tekanan driver saat Pak Prabowo berorasi itu akan menimbulkan kebijakan di mana di sini tertera kebijakan Perpres nomor 27 tahun 2026 yang mengatur bahwa potongan aplikator atau komisi diturunkan menjadi maksimal 8% yang semulanya 20%. Nah, tentunya berita ini membuat gelisah para pemegang motor. Jadi pada saat pra-opening, para holder goto pada hajar kiri. Saat market dibuka, langsung turun ke 50 dan menyebabkan kerugian yang signifikan. Tentunya itu masih dalam risk per trade kami, tapi sangat sulit gitu ya.
kami sudah susah payah mencapai 1 juta, tetapi turun signifikan karena satu posisi. Jadi saat ini terjadi, kami defense trading ke saham yang liquid dan volatil karena berharap satu hari itu bisa mengembalikan atau bahkan lebih daripada loss kami. Jadi kami masuk ke Dewa dan AMMN lagi yang semuanya sudah mendapat keuntungan ya, dan kami beli di pucuk pada saat opening gitu, opening naik kami beli di hampir di pucuknya. Nah, itu menandakan kami semua itu pengalamannya masih kurang di market, dan ini menjadi pelajaran bagi semua ya, bahwa revenge trading di hari terakhir ini di mana logika analisis teknikal kami benar-benar kalah oleh tekanan psikologis untuk mengembalikan modal, atau dalam psikologinya adalah loss aversion. Oke, jadi totalnya dari posisi Goto 2.500.000 minus ditambah lagi dari AMMN dan Dewa masing-masing posisi hampir 1 juta, jadi hampir 5.300.000. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kompetisi ini memberikan pelajaran nyata bahwa trading bukan hanya sekadar angka, melainkan manajemen emosi. Kesimpulan kami yang pertama adalah disiplin pada training plan bersifat wajib. Yang kedua, penggunaan automatic stop loss sangat krusial untuk menghindari eksekusi emosional saat pasar panik. Dan yang terakhir adalah pemahaman mengenai struktur mikro pasar atau order flow sama pentingnya dengan analisis fundamental meski hasil akhir portofolio terkontraksi sekitar 6-7%. Pengalaman ini memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme pasar modal yang sesungguhnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Eh, Kami sampaikan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.